Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 26 April 2024 pada jam 6 sore, saya kembali berbagi atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial teknik pukul samsak di usia lanjut. Berbicara usia lanjut dengan menggunakan media samsak sebagai partner olahraga tentulah sangat beda teman-teman ketika kita bandingkan di usia muda. Jauh akan lebih energik tenaga yang kita keluarkan pada pukulan samsak juga. Namun kali ini saya atas kesenangan jadi melakukan olahraga menggunakan media samsak suatu waktu yang memang saya sukai dari semenjak bujang. Nah, sampai hari ini saya berusia 62 tahun masih tetap menggunakan media samsak sewaktu untuk melakukan kegiatan aktivitas berolahraga. Nah, ketika kita melakukan pukulan pada media samsak yang saya gunakan adalah samsak berayun seperti teman-teman bisa perhatikan di saat kita sentakkan tangan ke arah depan, tentunya yang akan pertama kali merasakan getaran ketika samsak datang tersebut pergelangan tangan. Untuk itu diperlukan suatu pakem ataupun cara agar getaran yang dirasakan pertama yang disentuh oleh pukulan genggam tersebut agar tidak terpengaruh atau menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama di saat tangan yaitu pergelangan ya tidak kuat. Nah, inilah yang saya maksud pakem-pakem harus kita cermati ataupun kita pegang dulu secara teorinya agar di saat melakukan pukul ke daerah samsak dia benar-benar menjadikan suatu teori yang pas. Nah, teknik memukul ada yang posisi tapak tangan ditidurkan, yang kedua atau yang ketiga adalah arahnya adalah arah samping. Jadi seperti peragaan yang saya bawakan dari alurnya ke samping, yang keempat dari bawah ke atas. Nah, tenaga yang kita salurkan termasuk juga kapan melakukan gerakan pukulan kiri, pukulan kanan itu tergantung dari keinginan kita di saat melakukan olahraga tersebut. Nah, variasi kita dapat lakukan baik dengan pukulan tangan kiri dahulu, selanjutnya dilakukan susulan baik dari bawah ke atas termasuk juga ke samping. Dan tenaga yang kita lontarkan di saat melakukan pukulan dengan pancingan atau istilahnya kiri itu tentu semuanya tidak lupa juga akan faktor-faktor dorongan daripada pinggul, pinggang, bahu, tumit. Itu akan menjadikan suatu sinergi atau kesatuan yang betul-betul sama untuk melaju ke arah depan. Nah, kalau seandainya kita tidak melakukan gerakan dengan bantuan pinggang, pinggul, tumit, itu tentunya akan kelihatannya janggal sekali. Nah, tumit yang saya tunjukkan dengan tangan kanan tersebut merupakan andil yang betul-betul tidak boleh diremehkan. Dia akan menjadikan suatu kesatuan kebersamaan antara gerakan pinggang, pinggul, tumit termasuk juga bahu di saat pikiran akan ingin melakukan gerakan tangan baik kanan ataupun kiri ke dalam samsak. Tentu keseenergian antara pinggang, pinggul termasuk tumit apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar melaju ke depan. Dan saat melakukan pukulan ke depan tentu tumit di bawah juga yang tidak kalah pentingnya. Ini merupakan faktor yang sangat-sangat penting teman-teman ketika kita melinjitkan sedikit tumit, walaupun kalau seandainya kita sudah fase bergerak dengan menggunakan dorongan pada tumit pinggang tersebut,
Nah, tidaklah begitu kelihatan gerakannya. Nah, karena yang paling kelihatan itu adalah arah tangan saja. Nah, sehingga hal ini memang perlu dilakukan pelatihan, sehingga benar-benar di saat mengeluarkan pukulan baik dari arah bawah ke atas, sejajar, dari samping, termasuk juga variasi yang ingin teman-teman lakukan adalah samsak, akan betul-betul menjadi kebiasaan yang tanpa terlalu berat lah kita pikirkan, tinggal mengikuti instruksi ataupun perintah daripada pikiran, lakukan pukulan dengan tangan kanan, tangan kiri, bergerak maju mundur sebagainya. Itu akan menjadi suatu hal yang benar-benar enjoy. Melakukan teknik atau seperti apa yang saya peragakan ini, kadang melakukan pukulan dengan tangan kiri tenaga sedikit saja, setelah itu baru dilakukan sentakan. Variasi untuk teknik memukul juga dapat dilakukan dengan hanya sekedar menyentuh teman-teman. Jadi perhatikan di saat saya baik kanan ataupun kiri hanya sekedar menyentuh pada samsak. Inilah yang saya maksud agar tidak menimbulkan cedera. Nah, kalau kita tidak memegang pakem seperti ini, ya tentu setiap pukul yang kita lontarkan ke daerah badan samsak itu akan mengandung tenaga full. Namun kalau teknik seperti tadi, dengan hanya sedikit menyentuh badan samsak, dan selanjutnya kita lakukan tarikan ketika menarik ataupun mendorong pukulan ke daerah badan samsak. Sekali lagi yang penting diperhatikan itu adalah gerakan pinggang pinggul bahu akan menjadi satu kesatuan. Dari gerakan tubuh tersebut yang tidak boleh dilupakan atau tidak boleh berseberangan. Ketika tangan ke depan ataupun kita ke belakang sebagainya, tentu akan menarik ataupun memberikan posisi tangan ataupun gerak ruang lingkup kita melakukan pukulan ke depan itu tidak akan menjadi seimbang. Kembali saya share pelan-pelan. Ini adalah pukul ke arah samping. Tinggal teman-teman bisa lakukan secara pelan-lahan dulu. Nah, selanjutnya sekarang gerakan dari bawah ke atas. Untuk power ataupun tenaga yang kita salurkan pada daerah badan samsak tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman di saat melakukan pelatihan. Setelah itu kita makan kombinasi, yaitu secara pelan-lahan kita melakukan silih berganti baik pukulan kanan ataupun kiri, dan ditambah dengan gerakan speed. Nah, gerakan seperti ini merupakan gerakan yang saya suka atau untuk melatih refleks. Ketika kita maju mundur melakukan gerakan akan sedikit serong ke samping kanan, samping kiri, termasuk juga mundur. Jadi ujung kaki baik kiri ataupun kanan ketika akan melangkah ke depan, itulah yang kita langkahkan melalui ujung kaki, bukan melalui tapak turuhnya. Nah, sekali lagi saya akan kembali ulang di sesi terakhir ini. Penggunaan pinggang pinggul ini termasuk juga bahu adalah body ataupun kesatuan gerak yang betul-betul tidak boleh kita lupakan. Dia merupakan faktor pendorong utama untuk memberikan arah pukulan ke daerah badan samsak, sehingga tenaga yang kita salurkan termasuk juga gaya ataupun sikap terhadap gerakan tersebut akan menjadi satu kesatuan. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.